Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelita Andrianus dari kelas 11B. Kali ini saya akan memberikan sebuah review materi dari pelajaran sosiologi, yaitu mapil pilihan saya, di mana kami sudah membahas tentang kelompok sosial dan juga pengelompokan sosial. Nah, kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa sih itu kelompok sosial? Kelompok sosial itu adalah sebuah perkumpulan atau sebuah persekutuan atau sebuah organisasi yang di dalamnya itu terdapat lebih dari 2 individu, di mana di dalam kelompok sosial tersebut terdapat sebuah interaksi yang dinamis dan juga memiliki tujuan yang sama. Lantas, apa sih syaratnya? Yang pertama, harus mempunyai leader, karena ketika adanya suatu pemimpin di dalam sebuah kelompok sosial, itu akan memudahkan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Second is mempunyai jiwa kerjasama, karena ketika tidak ada kerjasama di dalam kelompok sosial, maka itu namanya bukan kelompok sosial ya teman-teman. Selanjutnya adalah memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, memiliki kesepakatan yang sama. Nah, di dalam kelompok sosial juga dijelaskan beberapa ciri-ciri atau beberapa syarat-syarat juga. Yang pertama itu ada forming, di mana pengenalan sesama antar anggota. Kemudian kedua ada yang namanya storming, di mana muncul konflik di dalam sebuah kelompok sosial. Selanjutnya ada namanya norming, di mana terjadinya kesepakatan musyawarah di dalam kelompok sosial tersebut, di mana semua anggota itu sudah sepakat tentang aturan atau sanksi-sanksi yang mereka buat. Selanjutnya yaitu performing, di mana di situ mereka bereaksi atau memberikan action terhadap kelompok sosial mereka. Dan yang terakhir adalah joining, di mana ketika mereka sudah mencapai tujuan tersebut, maka kelompok sosial itu akan dibubarkan. Lantas ada pertanyaan seperti ini: apakah kelompok sosial itu bisa bubar atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Pada akhirnya kelompok sosial itu akan bubar, tapi cuma waktu yang bisa menentukan jangka panjang atau pendeknya kapan kelompok sosial itu bisa dibubarkan. Nah teman-teman, selanjutnya ada pengelompokan sosial. Menurut KBBI, pengelompokan adalah cara, proses, dan pembuatan pengelompokan. Nah, di sini menurut si Enmil, pengelompokan sosial itu ada 2 ragam. Yang pertama, pengelompokan sosial secara mekanik, dan yang kedua adalah pengelompokan sosial secara organik. Nah, pengelompokan secara mekanik itu biasanya belum ada pembagian kerja dan masih sangat sederhana. Sifatnya itu biasanya ada di luar warga, kemudian mencakup kepercayaan dan perasaan, dan yang terakhir sifatnya memaksa. Biasanya sanksi yang diberikan oleh pengelompokan sosial mekanik ini adalah represif, artinya sanksi yang menekan dan juga paksaan. Selanjutnya itu ada pengelompokan sosial organik. Nah, pengelompokan sosial organik ini di mana pengelompokan mereka itu sudah ada pengenalan pembagian kerja, sehingga masyarakatnya itu saling bergantungan. Sifatnya ini itu untuk menyatukan masyarakat dan kesepakatan yang terjalin di antara sesama masyarakat. Nah, biasanya sanksi yang diberikan oleh pengelompokan sosial organik ini bersifat restitutif, artinya aturan yang bertulis. Bagi saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi review pengelompokan sosial dan kelompok sosial pada video sosiologi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.